Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada surat Aj-Zuhruf, surat ke-63, tertib nuzul, dan surat ke-42, tertib mushaf. Aj-Zuhruf artinya perhiasan. Terdapat dalam ayat 35 surat ini. Orang-orang musyrik mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung kepada perhiasan dan harta benda yang ia punyai. Karena Muhammad SAW adalah seorang anak yatim lagi miskin dalam pandangan mereka. Ia tidak pantas diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Ayat ini meluruskan pandangan tersebut, bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang, karena harta itu merupakan hiasan kehidupan dunia, bukan berarti kesenangan akhirat. Perhiasan hakiki dan kenikmatan sejati bukan di dunia, tetapi di surga yang dijanjikan untuk orang-orang takwa. Dakwah itu musyawarah bukan paksaan. Namun terkadang yang menjadi kendala adalah petugas dakwah itu sendiri. Mereka tergoda oleh kehidupan duniawi karena terpapar oleh pemahaman orang-orang musyrik tadi, sehingga misi risalah menjadi terlantar. Mereka lepas tanggung jawab dari dakwah dan menegakkan Al-Quran karena godaan tersebut. Oleh karena itu jangan terperdaya oleh perhiasan dan fenomena dunia yang menipu. Apakah dakwah harus berhenti? Hamim wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menerangkan. Kitab yang menerangkan jelas lagi gamblang makna-maknanya dan lafaz-lafaznya, karena ia diturunkan dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa yang paling fasih bagi manusia untuk dipakai dalam perbincangan di antara sesamanya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang pasti lagi jelas agar kamu dapat memahami dan merenungkannya. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Quran Lauh Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Al-Quran itu jelas kemuliaannya di kalangan Malaul A'la atau para malaikat, agar penduduk bumi memuliakan, membesarkan, dan menaatinya. La'aliyun, yakni mempunyai kedudukan yang besar, kemuliaan, dan keutamaan menurut Qatadah. Hakimun, yakni muhkam, dikukuhkan, bebas dari kekeliruan dan penyimpangan. Afanadribu ankumud dzikra safha an kuntum qauman musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas? Apakah kamu mengira bahwa kami memaafkan kalian? Karena sungguhnya kami tidak mengazab kalian, sedangkan kalian tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Merupakan suatu kelembutan dan rahmat Allah kepada makhluknya. Dia tidak pernah berhenti menyuruh mereka kepada kebaikan dan kepada ajaran Al-Quranul Karim, sekalipun mereka bersifat melampaui batas lagi berpaling darinya. Bahkan Allah tetap memerintahkan dengan melalui Al-Quran kepada orang yang ditakdirkan mendapat hidayah, agar Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, dan agar hujah atau alasan dapat ditegakkan terhadap orang yang ditakdirkan celaka. Kemudian Allah menghibur hati nabinya yang sedang menghadapi orang-orang yang mendustakannya dari kalangan kaumnya, seraya memerintahkan kepadanya agar tetap bersabar dalam menghadapi mereka. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyaknya nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Berapa banyaknya nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu, dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Telah diutus para petugas dakwah sebelum kami kepada banyak golongan dari kalangan orang-orang terdahulu. Tiada seorang petugas yang menyampaikan risalah di antara mereka, tetapi mereka mendustakan dan memperolok-olokkannya. Fahlakna sadda minhum batsa wa madha masalul awwalin. Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya daripada mereka itu, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan-perumpamaan umat-umat masa dahulu. Maka kami binasakan orang-orang yang mendustakan para rasul itu, padahal mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang yang mendustakanmu, hai Muhammad. Kami telah menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sesudah mereka dari kalangan mereka yang mendustakan Rasul-Rasul Allah, bahwa mereka akan tertimpa azab yang sama seperti apa yang telah menimpa para pendahulunya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.